Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Husnufit MPDI, sejarawan dari Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang upaya Ketum Tanfidiyah PBNU untuk mengundurkan diri, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dalam hal ini sebenarnya upaya-upaya untuk melengsarkan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU sebenarnya bukan saat ini saja, tetapi sebelumnya sudah ada ya. Karena saya orang sejarah, maka akan saya meninjau dari sisi sejarah. NU didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama para kiai yang lain pada tahun 1926, di mana ketua Tanfidiyahnya adalah Kiai Haji Hasan Gipo, seorang kiai dan seorang saudagar dari Surabaya. Posisi pengurus PBNU pada awal-awal berdirinya adalah mayoritas seorang pengusaha. Tidak ada yang bekerja di instansi Belanda karena memang para kiai pada waktu itu tidak menginginkan untuk dirinya bekerja di instansi Belanda. Istilahnya non koperasi gitu. Dan pendirian NU ini sebenarnya bersifat politik, tapi dalam penulisan visi dan misinya adalah keagamaan sosial, dengan tujuannya agar tidak dimata-matai oleh penjajah Belanda. Karena yang merekomendasi dari berdirinya NU ini pada waktu itu yang berkuasa adalah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kalau visinya adalah politik, tentu tidak akan diizinkan. Begitu juga Muhammadiyah ya, juga bersifat pendidikan keagamaan, juga sosial itu. Tidak ada nilai politiknya, karena yang memberikan berdirinya suatu perkumpulan itu ya pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, secara halus atau tidak nyata bahwa pengurus besar PBNU melakukan non-koperasi, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan tidak mau menerima sumbangan dari Belanda. Karena dianggap sumbangan itu ada memiliki nilai subhat, sehingga pada muktamar, kalau dulu muktamarnya tidak 5 tahun sekali tapi 1 tahun sekali, itu dengan uang para pengurus PBNU sendiri. Mengingat pada waktu itu para pengurusnya pedagang dan kaya-kaya. Ini kan dibuktikan ya, Hasan Gipo punya kapal,
Kiai Wahbasbullah juga seorang saudagar juga seorang yang memberangkatkan jamaah haji di Indonesia pada masa zaman Belanda. Demikian juga Kiai Hasyim Asy'ari juga seorang pedagang. Kuliahnya juga di Arab, di Mekah. Ini menunjukkan ya kaya-kaya. Nah, sehingga PBNU tidak ada masalah, tidak ada pemakjulan, tidak ada pelengseran. Jadi semuanya kompak antara Rois Am dengan Ketua Tanfidiyah dan para pengikutnya. Pada zaman dulu itu dalam pemilihan pengurus itu tidak ada yang berambisi untuk menjadi pengurus, tidak berebut seperti sekarang. Tapi mereka hikmat di PBNU adalah untuk memajukan perkembangan NU dan syiar Islam padanya. Ini fakta sejarah. Kemudian memasuki Indonesia merdeka. Ini PBNU diketuai oleh Kiai Haji Itamholid. Tapi sebelum Kiai Haji Itamholid dari Ketua Tanfidiyah PBNU ini juga ada Ketua Tanfidiyah setelah Kiai Hasan Gipo, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, tapi bukan Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah, tapi Kiai Ahmad Dahlan NU ya. Ini dari orang Jawa Timur ya. Kembali kepada Kiai Haji Itamholid pada masa kepengurusan di bawah pimpinan Kiai Haji Itamholid ini, PBNU mengalami puncak kejayaan. Gerakannya bukan hanya dalam gerakan sosial keagamaan, tapi sudah mengarah kepada politik. Karena pada awal kemerdekaan Indonesia, Belanda sudah menghilang, pulang ke daerah masing-masing, pulang ke Nederland ya. Ini menjadi Partai Nahdlatul Ulama. Kiai Itamholid menjadi masuk dalam pemerintahan Presiden Soekarno, menjadi Waperdam, Wakil Perdana Menteri. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama ini memang diakui oleh Presiden Soekarno. Meskipun sebelumnya NU ini diremehkan oleh Masyumi, dianggap bahwa orang NU bisanya hanya menabuh beduk gitu, dan meremehkan. Maka terjadilah peristiwa di mana NU keluar dari Masyumi. Memang di dalam Masyumi NU agak disepelekan. Juga pemikirannya juga berbeda. Karena orang-orang Masyumi pada waktu itu ya mereka berlatar belakang Islam tapi berpendidikan Belanda. Tokohnya Muhammad Rum, terus Muhammad Nasir, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi pemikirannya berbeda. Mereka menganggap bahwa pemikiran modern ya. Tapi NU dianggap pemikiran tradisional. Padahal sebenarnya NU itu pemikirannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu.
Jadi tidak terkontemplasi, terkontaminasi ya, itu tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran Barat. Hanya pada waktu itu ada perbedaan, yaitu di mana kelompok Islam modern yang cenderung Wahabi itu mendirikan majelis taklim, kajian-kajian dan sekolah-sekolah. Tetapi untuk para Kiai NU ini mendirikan sebuah pesantren. Pesantren. Jadi kalau namanya pesantren itu zaman dulu pilih NU. Tapi sekarang berbeda ya. Sekarang pesantren juga banyak bukan milik orang-orang NU, bukan milik kiai-kiai. Kalau dulu nggak mau mereka menamakan diri pesantren. Nah sekarang mau karena melihat nama pesantren itu begitu baik dan sangat harum ya. Sehingga kelompok mereka banyak mendirikan sebuah pesantren, atas namakan pesantren meskipun dalam ajarannya dan pemikiran berbeda. Nah pada masa Kiai Idham Maulud ini juga ada persoalan, ada perbedaan juga dengan Kiai Syaihu, dengan tokoh muda dari Kudus. Konflik-konflik itu sudah ada. Cuma background dari tokoh dari Kudus itu ya, dia organisasinya HMI ya, sama dengan Kiai Haji Yahya Stakuf, terus Gus Ipul itu latar belakang. Ya ada konflik-konflik itu, tapi konflik-konflik itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, ketika Orde Baru berkuasa dipimpin oleh Presiden Soeharto, maka banyak orang-orang yang dulunya jaya di masa pemerintahan Bung Karno, juga ormas-ormas yang jaya di pemerintahan Bung Karno, Orde Lama, mereka digusur secara halus maupun kasar oleh Presiden Soekarno dengan alasan stabilitas nasional. Nah, rupanya ini berdampak pada Kiai Haji Idham Maulud dan Partai NU-nya, di mana ada fusi, yaitu Partai NU masuk ke dalam P3. Nah, dalam perjalanan selanjutnya Kiai Idham Maulud ini diharapkan oleh Presiden Soeharto untuk lengser gitu. Dalam muktamar di Pondok Salafiyah Sukorejo yang dipimpin oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Karena bagi Soeharto bahwa Kiai Idham Maulud ini dianggap penganut setia Bung Karno. Padahal tidak juga. Ini terbukti bahwa ketika banyak orang PKI dieksekusi dan Partai Komunis dibubarkan, ini juga Kiai Idham Maulud itu mendukung tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Tapi Soeharto masih dianggap pro Bung Karno, karena bagi Soeharto jangankan organisasi, fotonya Bung Karno aja nggak boleh dijual belikan atau dipasang di rumah-rumah. Nah, pada saat muktamar
di Situbondo. Ini juga Kiai As'ad Syamsul Arifin itu minta supaya Kiai Haji Idham Maulid ini mengundurkan diri dari kepengurusan di PBNU selaku ketua umum Partai Nahdlatul Ulama. Tapi beliaunya tidak bersedia. Hal ini terbukti pada awalnya beliau menyatakan mundur, tetapi dalam kurung waktu berapa hari dia menyatakan mencabut pengunduran dirinya. Ini menunjukkan bahwa pada masa dulu itu juga PBNU diminta mundur, baik oleh eksternal yang dipimpin oleh Presiden Soeharto maupun eksternalnya yaitu oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin gitu. Tapi dalam perkembangan selanjutnya Kiai Idham Maulid bersedia karena yang ditunjuk menjadi ketua PBNU Tanfidia adalah Gus Dur dan ketumnya adalah Kiai Ahmad Siddiq dari Pondok Pesantren Talangsari Jember. Ini bagi Kiai Idham Maulid tidak ada masalah. Oleh karena itu pada saat muktamar NU di Situbondo, Kiai Idham Maulid tetap datang dan menyaksikan proses pergantian ketua PBNU. Kiai Idham Maulid dengan legowo menyerahkan jabatannya itu kepada Gus Dur yang waktu masih muda, yaitu cucu Kiai Hasyim Asy'ari dengan Rois Amnya Kiai Ahmad Siddiq. Ini merupakan sikap yang legowo, sikap yang berjiwa besar sebagai seorang pimpinan PBNU dan panutan dari warga NU. Akhirnya berakhir dengan ending yang sangat manis sekali. Hingga semua warga NU, Jamiah Nahdiyah, Nahdlatul Ulama merasa bahagia dan bisa tersenyum, persatuan menjadi semakin kuat. Setelah Gus Dur menjadi ketua umum Tanfidia PBNU berdua dengan Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dari Jember, NU menyatakan diri kembali ke Hitah 1926, menyatakan tidak politik ada di mana tapi ada di mana-mana. NU ada di mana-mana, slogannya Gus Dur. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, ini posisi ini menjadikan NU sebagai kuat, sebagai penyeimbangan kekuasaan Orde Baru pada waktu itu, dan nama NU menjadi semakin diperhitungkan. Meskipun Kiai As'ad Syamsul Arifin menyatakan mufarokoh terhadap Kiai Haji Abdur Rahman Wahid, tapi perbedaan ini tidak menjadikan seluruh warga NU terpecah karena menghargai pendapat dari Kiai Syamsul Arifin, As'ad Syamsul Arifin dengan Kiai Haji Abdur Rahman Wahid. Ini dalam perkembangannya endingnya pun sangat bagus
Karena apa? Perbedaan adalah rahmat. Di bawah kepemimpinan Gus Dur ini, NU semakin melangkah, semakin maju. Bukan hanya warga NU, warga Nadien saja yang menyukai Gus Dur, tapi orang-orang Cina, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu menyukai kepemimpinan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh toleransi yang kini mendapat gelar pahlawan di masa pemerintahan Prabowo. Dan Gus Dur pula yang meresmikan sebagai agama Tridharma untuk Cina sebagai agama resmi di Indonesia. Di zaman Gus Dur juga ada upaya pelengseran dari Presiden Soeharto. Mengingat peran Gus Dur, mengingat sosok Gus Dur yang banyak dicintai oleh bangsa Indonesia, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Ini menjadikan Presiden Soeharto pada waktu itu khawatir pengaruhnya tergeser ke Gus Dur. Oleh karena itu pada masa Muktamar NU di Cipasung ini Presiden Soeharto berusaha untuk menggagalkan agar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur itu tidak bisa terpilih kembali. Hal ini dibuktikan ketika Gus Dur mau nimbrung ngopi bersama atau minum bersama presiden, tidak diperbolehkan. Juga ketika menabuh gong pembukaan itu pun tidak dibolehkan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pada waktu itu mau menggantikan Gus Dur dengan seorang pengusaha namanya Abu Hasan. Nah, ini yang digadang-gadang untuk memakjulkan Gus Dur di acara Muktamar NU di Cipasung. Ini memang strategi Soeharto ini kan politik Jawa, jadi tidak memakjulkan Gus Dur secara ketara di pertengahan kepemimpinan Gus Dur, tetapi Presiden Soeharto bermain cantik yaitu pada saat muktamar di Cipasung. Hanya saja Gus Dur terlalu kuat karena didukung seluruh peserta muktamar MPT, PCNU, PWNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dukungnya sangat kuat sehingga Gus Dur gagal untuk dimakjulkan atau dilengserkan secara halus di muktamar NU oleh Soeharto yang memasukkan Abu Hasan sebagai calon PPN. Ini menunjukkan bahwa di era Gus Dur ini adalah upaya pemajulan. Hanya saja pemajulannya oleh pemerintah, oleh Orde Baru yang sangat kuat pada waktu itu. Setelah Gus Dur tidak menjabat lagi sebagai ketua PBNU karena Gus Dur menjadi ketua Dewan Suro PKB, maka PBNU dipegang oleh Kiai Haji Hasyim Mujadi. Keberadaan PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Mujadi ini semakin menyala, semakin diperhitungkan oleh pemerintah presiden pada waktu itu. Di masa pemerintahan Kiai Hasyim Mujadi
NU semakin berkembang, dan pada saat itu pula Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden pasca reformasi. Dengan demikian jabatan Gus Dur itu selain jadi ketua PBNU, kemudian jadi ketua PKB, kemudian jadi presiden. Pada saat masa presiden Gus Dur timbul huru-hara, yaitu Gus Dur dicoba dimakzulkan, mencoba dikudeta, di mana masa pemerintahannya baru 2 tahun. Tokoh yang nampak mengkudeta itu adalah Ketua MPR Amin Rais, dan hampir semua anggota DPR MPR meminta Gus Dur itu dimakzulkan lewat sidang istimewa. Juga Megawati ikut andil sebagai wakil presiden. Seandainya Megawati tidak bersedia, maka Gus Dur tetap menjadi presiden. Sepertinya Megawati ini belum paham politik ya. Sebenarnya kalau dia mau bersabar sendiri, bersabar dulu, maka dia akan menjadi presiden selama 5 tahun. Tetapi faktanya dia terlalu keburu ingin jadi presiden, maka setelah Gus Dur turun, Megawati ikut andil dalam melengsarkan Gus Dur, maka Megawati menjadi presiden. Tetapi hanya jadi presiden selama 2 tahun lebih ya. Kemudian dia mencalonkan diri sebagai presiden dengan wakilnya Kiai Haji Hashim Mujadi, mantan PBNU. Dia maunya Megawati ini menggandeng Kiai Hashim Mujadi ini dengan harapan nanti mendapat suara dari warga NU, karena posisi Kiai Hashim Mujadi adalah ketua PBNU itu. Tapi faktanya warga Nahdien itu tidak mendukung Megawati dan tidak mendukung Kiai Hashim Mujadi dalam pencalonan sebagai presiden. Terbukti dalam pemilihan presiden, Megawati yang bersama Kiai Hashim Mujadi kalah dengan calon presiden yang lain, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kenapa warga NU tidak mendukung Kiai Hashim Mujadi menjadi seorang wakil presiden? Karena Hashim Mujadi dianggap tidak sami'na wa ata'na terhadap Gus Dur, karena nama besar Kiai Hashim Mujadi itu sebenarnya dimunculkan oleh Gus Dur. Nah, ini yang tidak dipahami Kiai Hashim Mujadi dengan harapan menjadi wakil presiden. Tapi beliaunya tidak merasa bahwa ini akan melukai warga Nahdien itu sendiri. Hingga akhirnya Kiai Hashim Mujadi tidak berhasil menjadi wakil presiden. Selanjutnya dalam muktamar PBNU
dipimpin oleh Kiai Haji Said Agil Sirot. Kalau zamannya Kiai Hasyim Mujadi itu Rois Amnya ini adalah kiai dari Pati ya, yang ahli fikih. Pada masa pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi ini, ketua PBNU itu dipegang oleh Kiai Haji Said Agil Sirot. Ini merupakan tokoh intelektual yang dikader oleh Gus Dur dan merupakan sangat takdir kepada Gus Dur. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Said Agil Sirot, PBNU tambah menyala lagi. Yang kemarin sempat down ketika Kiai Haji Hasyim Mujadi menjadi wakil presiden, calon wakil presiden dengan Ibu Megawati, sehingga warga Nadien agak ada mengalami perpecahan, ya. Ada PKB, ada PKB-NU yang dipimpin oleh Khairul Anam, dan para ulama juga terjadi ini perpecahan, di mana pondok pesantren Langitan Tuban itu pengasuhnya itu keluar dari PKB masuk PKBNU itu. Juga PKB pun mengalami perpecahan juga antara Gus Dur dan Muhaimin. Nah, pada masa Kiai Haji Said Agil Sirot ini NU bersatu lagi. Tidak ada persoalan. Bahkan prestasi dari Kiai Said Agil Sirot selaku ketua PBNU, maka muncullah perguruan tinggi di Nusantara. Banyak perguruan tinggi berdiri, karya beliau. Juga Kiai Said Agil Sirot ini punya prestasi, yaitu mengusulkan hari santri yang kemudian disetujui oleh Presiden Jokowi. Ini menunjukkan bahwa prestasi Kiai Said Agil Sirot sangat besar sekali terhadap NU, yaitu mempersatukan kembali perpecahan dalam tubuh NU, baik di PKB maupun di PKNU. Juga para kiai-kiai juga kembali bersatu. Hanya saja dalam masa kepemimpinan beliaunya yang kedua kali ada persoalan, yaitu antara Presiden Jokowi dengan Kiai Said Agil Sirot, di mana Kiai Haji Said Agil Sirot ini ingin mencalonkan diri sebagai ketua PBNU yang ketiga, yaitu periode saya, tapi Jokowi itu tidak setuju, dan hal ini memang diakui oleh Kiai Haji Said Agil Sirot bahwa Jokowi tidak setuju dan beliaunya tidak sekuat Gus Dur, sehingga Kiai Said Agil Sirot kalah dalam pemilihan sebagai calon ketua tanfidiyah PBNU yang ketiga. Kiai Said Agil Sirot profesor ya, dengan legowo dikalahkan oleh Kiai Haji Yahya Kholilistakuf. Nah, pada posisi ini tidak ada persoalan. Kiai Haji Said Agil Sirot menerima. Sementara Kiai Haji Yahya Kholilistakuf itu dalam statementnya NU
akan dibawa ke tidak berpolitik, dan beliau mencium tangan Kiai Haji Said Abdul Sitohang. Maka pada muktamar NU di Lampung itu endingnya sangat bagus. Hanya saja dalam perkembangannya setelah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ada persoalan, yaitu ada upaya-upaya untuk menurunkan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yaitu dari kelompok yang dari Jombang, meminta adanya MLB gitu. Gus Salam itu dan kelompoknya yang juga berkumpul di Bangkalan, meminta ada MLB agar diganti Yai ini Yahya Stakuf. Ini terus berlanjut perseteruan ini, dan kemudian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini memecat ketua PW NU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini dipecat oleh beliau. Memang di masa pemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini adalah saling memecat, padahal sebelumnya tidak ada pemecat, tapi ada tabayun. Demikian juga pada saat ini yang sudah ramai ini, Kiai Miftahul Akhyar selaku ketua PB Rois Am PBNU ini juga meminta Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk dimundurkan, istilahnya bahasa kasar dipecat dengan ultimatum selama 3 hari. Sebelum adanya keputusan itu, Kiai Miftahul Akhyar memimpin rapat bersama para kiai yang lain pengurus PBNU untuk rapat mengambil keputusan memecat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan berbagai alasan, ada 5 poin. Tetapi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menolak upaya pemecatan karena muktamar masih tinggal 1 tahun. Karena beliaunya sendiri menyatakan diri tidak bersalah, dan upaya pengunduran diri ini dianggap menyalahi ADART yang ada. Persoalan ini menjadikan seluruh warga Nahdien, baik itu Banom-Banomna maupun warganya ini saling bertanya, apakah ini benar apa tidak. Dalam perkembangannya memang benar, tinggal tunggu berapa hari lagi keputusan itu dieksekusi, dilaksanakan untuk melengsarkan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini menunjukkan bahwa pada saat ini konflik di dalam PBNU terjadi meruncing. Hanya saja tinggal tunggu masa yang akan datang ini, endingnya ini bagus atau tidak. Kalau endingnya bagus seperti pada masa kepemimpinan Kiai Haji Idham Holik, Kiai Haji Gus Dur, endingnya sangat baik. Semoga saja ending daripada kisruh saling memecat ini berakhir dengan ending
yang baik namanya organisasi ya mesti ada konflik-konflik. Pemirsa yang saya hormati, selain itu di luar polemik ini kemungkinan besar juga secara tidak nalar ya Allah membuka aib gitu. Pada kepengurusan sekarang ini yang terjadi konflik-konflik antara Rois Am dan Ketua Tanfidiyah. Kalau berdasarkan agama ya ini akan membuka tabir siapa yang sebenarnya yang banyak dosanya, yang menggunakan NU sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri atau untuk mendapat jabatan. Mengingat zaman awal dulu, sejak masa kepemimpinan Kiai Hasan Gipo hingga Kiai Said Agil Siraj tidak ada persoalan. Walaupun ada konflik-konflik tetapi tidak sampai menuju perpecahan. Misalnya ada konflik antara Kiai Ida Maulid dengan Subhan Jet tokoh muda, itu berakhir dengan ending baik. Nah, sekarang ini kita lihat saja apakah endingnya baik atau endingnya buruk. Ini bertanda bahwa Allah telah membuka tabir. Kenapa sampai hal ini terjadi? Apakah karena pengurus PBNU saat ini lupa terhadap urusan-urusan keumatan karena sibuk dengan pilpres, pilkada dalam usaha mendukung, karena mendapat hadiah tambang, juga karena dapat sumbangan-sumbangan yang berasal dari para pejabat, sehingga pola pikir sejumlah pengurus PBNU ini hanyalah berpikir tentang kekuasaan dan tentang tambang, tidak berpikir tentang umat, tentang warga NU yang masih banyak mengalami tingkat kemiskinan dan kebodohan. Pemirsa yang saya hormati, inilah PBNU atau Ketua Tanfidiyah PBNU yang dicoba untuk dilengsarkan atau dicopot dari jabatannya ketika masih dalam proses menduduki jabatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.